Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Kita lanjutkan dars kita. Tadi sebelumnya telah kita bahas tentang pembagian jiwa manusia. Yang pertama adalah an-nafsul ammaratu bisu, yaitu jiwa yang senantiasa mengajak pada keburukan. Kemudian yang kedua adalah an-nafsul lawwamah, jiwa yang senantiasa mencela seseorang ketika akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari jiwa manusia adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang dia merupakan derajat yang paling tinggi, yang terbaik dari jiwa-jiwa manusia tadi, yaitu jiwa yang tenang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahagia dengan melakukan amalan soleh. Ini adalah jiwa mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quranul Karim surah Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, mereka adalah orang-orang yang hati mereka, jiwa mereka Pak, tenang dengan apa? Zikrullah. Tenang dengan apa? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah, menjadikan hati menjadi tenang. Inilah dalil yang menjelaskan tentang adanya nafsul mutmainnah, hati yang tenang sewaktu dekat dengan Allah Ta'ala. Jamaah rahmati Allah Ta'ala, dasarnya jiwa manusia ini Pak, ya, jiwa ini dia sangat ingin dekat dengan Rabbul Alamin, cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jiwa ini baru dia akan bisa merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan kapan? Yaitu ketika dia dekat dengan Allah. Jiwa baru merasakan bahagia ketika apa? Ketika dekat hubungannya dengan yang menciptakan jiwa ini, yaitu Allah Ta'ala. Ini baru kebahagiaan yang hakiki. Orang boleh banyak uangnya Pak, tapi tidak ada jaminan orang yang banyak hartanya itu jiwanya tentram, bahagia, tidak. Orang boleh tinggi jabatannya, populer di masyarakat, apakah jaminan orang ini merasakan kebahagiaan pada jiwanya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan, Allah Ta'ala yang mengetahui bagaimana keadaan jiwa manusia. Allah Ta'ala katakan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah Ta'ala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, jiwa akan menjadi tenang. Ini kebahagiaan yang hakiki. Allah taala juga mengatakan dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 28 terkait nafsul mutmainnah ini. Allah taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai
jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan ridha, kalian ridha dan Allah pun ridha dengan kalian. Ini jiwa yang tenang, jiwa yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang 3 sifat dari jiwa manusia, yang pertama tadi adalah nafsul la'ammaratu bisu, jiwa yang mengajak pada keburukan. Yang kedua, jiwa yang mencela, senantiasa mencela orang yang ingin melakukan maksiat. Yang ketiga adalah jiwa yang tenang. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana kita bisa mencapai derajat dari jiwa yang paling mulia, yaitu jiwa yang mutmainnah, jiwa yang senantiasa merasa dekat dengan Allah Taala. Ini sekarang tujuan kita. Kita jaga nafsul lawwamah ini yang senantiasa memberikan alarm bagi kita ketika kita akan melakukan maksiat kepada Allah, agar jiwa kita menjadi jiwa yang tentram dengan ketaatan kepada Allah. Bagaimana caranya agar bisa menjadi jiwa yang mutmainnah? Maka inilah diperlukan yang namanya tazkiyatun nufus. Apa Pak? Tazkiyatun nufus. Apa itu tazkiyatun nufus, Ustaz? Tazkiyatun nufus ini bahasa Arab, Pak. Dia terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah tazkiyah, yang kedua nufus. Kata pertama tazkiyah. Tazkiyah ini ada 2 makna. Makna yang pertama dari tazkiyah adalah tathhir, yaitu mensucikan. Makna yang kedua adalah namu, yaitu tumbuh. Nufus artinya adalah jiwa. Artinya tazkiyatun nufus yang pertama adalah membersihkan jiwa. Apa yang membersihkan jiwa yang awalnya kotor? Kotor karena apa? Kotor karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengabarkan, Pak, terkait dengan jiwa manusia yang seorang itu melakukan maksiat, maka Allah Ta'ala akan berikan titik hitam pada hatinya. Sekali dia maksiat, diberi titik hitam. Maksiat lagi, titik hitam lagi. Maksiat lagi, titik hitam lagi di dalam hatinya, karena Nabi Muhammad SAW. Kalau dia istighfar kepada Allah, dihapuskan titik hitam tersebut. Tapi kalau dia maksiat terus, akhirnya menjadikan apa, Pak? Hatinya menjadi kotor, jadi gelap, sehingga tidak bisa memandang kebenaran. Kemudian Nabi SAW membawakan firman Allah Taala, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan noda-noda hitam inilah yang menutupi hati mereka, sehingga mereka pun tidak bisa melihat kebenaran. Sewaktu dibacakan firman Allah, tidak tergerak hatinya. Dibacakan hadis Nabi, maunya nentang aja. Kenapa? Banyak dosa, banyak maksiat. Nah, inilah tazkiyatun nufus. Yang pertama adalah mensucikan jiwa tersebut. Makanya Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran surah Taubah sewaktu membawakan terkait dengan perintah zakat. Allah Ta'ala berfirman, "Hudhu min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim
Ambillah dari harta orang-orang kaya itu sedekah. Ya, yang dimaksud dengan sedekah ini adalah sedekah yang wajib. Apa itu sedekah yang wajib? Zakat. Jika telah sampai pada nisabnya, haulnya telah sampai, maka ambil zakat tersebut. Allah Ta'ala wajibkan zakat mal. Yang mana zakat ini tutahhiruhum, akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim. Ya. Zakat ini akan apa? Mensucikan mereka, membersihkan mereka. Dan tuzakkihim. Tadi tazkiyah makna yang pertama membersihkan, yang kedua adalah namu, menumbuhkan. Yang mana zakat ini, sedekah yang mereka keluarkan, yang pertama akan mensucikan mereka, mensucikan harta mereka, yang kedua akan menjadikan harta mereka semakin tumbuh berkembang. Makanya Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cerita orang yang membayar zakat, yang bersedekah, apalagi zakat ini jatuh miskin, tidak ada. Bahkan yang ada hartanya terus bertambah menjadi lebih barokah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Mana qasat shadaqatu min mal." Sungguh sedekah itu tidak akan mengurangi harta, kata Nabi. Ini Nabi Pak yang mengatakan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu, akan tetapi apa? Wahyu dari Allah Ta'ala. Artinya ini Allah Ta'ala yang mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya sedekah yang dikeluarkan oleh hamba ini tidak akan mengurangi hartanya. Walaupun secara logika Pak, hartanya bertambah atau berkurang? Berkurang. Tapi hakikatnya hartanya bertambah. Pernah Pak lihat orang yang rajin sedekah jatuh miskin, dihinakan Allah, kelaparan, tidak makan, jadi orang miskin? Ada? Tidak ada cerita. Yang ada hartanya terus berkembang. Begitu juga dengan orang yang berangkat haji, umroh. Biayanya mahal Pak. Untuk haji, untuk umroh itu mahal. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal haji wa umroh, fa innahuma yanfiyani adz-dzunuba." Ikutilah ibadah haji dan ibadah umroh, fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunuba. Karena dua ibadah ini, haji dan umroh, akan menggugurkan dosa dan juga kemiskinan. Ini Nabi SAW mengatakan. Makanya tadi saya juga katakan, biaya haji sama umroh itu mahal Pak, besar biayanya. Tapi pernah Pak dengar ada orang yang habis berangkat haji jatuh miskin? Walaupun biayanya mahal. Orang habis umroh jatuh miskin? Tidak ada. Yang ada apa-apa? Dia berangkat umroh tahun ini, dia kumpulkan hartanya. Dia berangkat tahun ini, tahun depan bukan habis harta itu, dia berangkat lagi dengan istrinya. Tahun depan lagi berangkat sama orang tuanya, sama anak-anaknya. Padahal kalau dari sisi logika, hartanya bertambah atau berkurang? Berkurang. Ya inilah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Pentingnya apa? Iman. Nah, iman. Terkadang banyak sekali yang kita tidak bisa hitung-hitungan pakai logika. Akan tapi bagaimana kita yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah pasti benarnya. Pasti betul, tidak mungkin salah. Itu akidah kita, keyakinan kita. Contohnya tadi sedekah. Contohnya lain, yang lain adalah riba Pak. Riba, kita kasih pinjaman ke orang 1 juta, minta kembalikan 1.500.000. Ini riba. Dari sisi logika, bertambah atau berkurang? Bertambah. Hakikatnya berkurang. Ya, berkurang. Karena
Allah yang mengatakan seperti itu. Ya, maka penting bagi kita iman seperti ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, tazkiyatun nufus ya adalah yang pertama seseorang membersihkan jiwanya dari yang kotor tadi karena banyak dosa dan maksiat. Tiap hari dosa, maksiat terus dilakukan. Kita bersihkan hati kita agar menjadi hati yang bersih, hati yang suci. Ini tazkiyatun nufus. Yang kedua adalah kita tumbuhkan hati kita dari yang awalnya hati yang standar, jiwa yang standar tadi yang senantiasa mengajak pada keburukan, kita latih dia untuk menjauhi maksiat-maksiat pada Allah, untuk tunduk dengan perintah Allah. Walaupun berat kita lakukan, bangun malam berat kita bangun, tundukkan hawa nafsu kita latih. Baca Quran berat kita latih, nuntut ilmu kajian berat, Pak. Belajar agama berat kan? Susah. Kita tundukkan jiwa kita. Kita pelajari agama Allah Taala. Karena Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman salallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Untuk masuk surga, jalannya yang paling pintas, yang paling utama, kata Nabi Muhammad SAW adalah dengan belajar agama, menuntut ilmu. Makanya berat. Dengan belajar agama kita tahu yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik, yang mana yang halal, mana yang haram. Kalau tidak belajar tidak tahu. Berat, butuh kita untuk kalahkan jiwa kita yang mengajak pada keburukan. Kita bersihkan, kita latih dia yang awalnya nafsu yang mengajak pada keburukan ini, setelah dilatih menjadi nafsul mutmainnah yang tenang ketika beribadah dengan Allah Taala. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, yang terakhir adalah bagaimana tips untuk melakukan tazkiyatun nufus ini, Ustaz. Ya. Tadi setelah kita mengetahui pembagian jiwa manusia, kemudian kita mengetahui bagaimana agar kita bisa menjadikan jiwa yang awalnya jiwa yang standar, jiwa yang lama bisu menjadi jiwa yang tenang. Kemudian tentu kita akan bertanya bagaimana metodenya. Ya karena ini masih gantung, Ustaz. Semua kita pasti ingin, Pak, ya, agar jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Nah, di sini para ulama memberikan beberapa tips agar seseorang dapat mensucikan jiwanya. Yang pertama, ini catat, Pak, penting nih. Ya karena tentu ya kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengambil sebab-sebab syar'i agar dapat menjadikan jiwa kita jiwa yang tenang ini. Ya, silakan dibuka yang ada bukunya. Halaman 47. Ya, halaman 47. Yang pertama adalah menyadari kotornya jiwa. Ini yang paling penting pertama kali. Kita sadar jiwa kita masih kotor. Masih banyak kurang, masih banyak salah. Makanya Allah Ta'ala katakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian tazkiyah diri kalian. Kalian anggap diri kalian itu sudah suci, sudah tinggi. Jangan, tidak boleh, Pak. Jangan menganggap diri kita ini sudah pinter. Jangan menganggap diri kita ini sudah paling bagus, paling benar. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqwa. Allah yang tahu di antara kalian siapa yang paling bertakwa.
Ini tips yang pertama. Kita harus merasa diri kita kurang. Pak, kalau orang sudah merasa pintar mau belajar enggak mau lagi belajar. Kenapa? Udah pintar, udah paling jago. Enggak mau lagi dia belajar. Seorang yang dia merasa hatinya sudah paling jernih, udah merasa jiwanya sudah paling tinggi, maka tidak mungkin dia ingin membersihkan jiwanya. Ini kunci yang pertama. Kita harus hadiran, ya Allah, saya masih banyak kurang ya Allah. Berapa banyak solat yang saya lakukan ternyata tidak memberikan dampak bagi jiwa saya. Padahal solat itu Pak harusnya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Solat itu mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok saya solat masih sering melakukan maksiat ya. Mata masih suka jelalatan lihat yang tidak halal. Lisan masih suka berkata kotor. Masih suka ngibahin orang. Masih suka berbuat zolim. Masih malas beribadah. Padahal saya sholat. Nah, ini ada yang tidak benar nih dari sholat saya ini. Ya. Dia introspeksi dirinya, siap untuk menerima kebenaran, siap untuk memperbaiki jiwanya. Ini yang pertama, yaitu apa? Menyadari kotornya jiwa. Kalau dia sudah tidak mau sadar, tidak mau membuka diri, udah tidak akan dapat hidayah dari Allah Taala. Kemudian yang kedua adalah belajar agama. Thalibul ilmi, menuntut ilmu agama. Dan jamaah rahmat Allah Taala. Rasul kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Ta'ala ingin baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham agama. Ini Pak, Allah kalau cinta seseorang, bukan Allah kasih dia banyak harta, bukan tanda Allah cinta seseorang Allah berikan dia jabatan yang tinggi, bukan tanda Allah cinta seseorang Allah jadikan dia populer, dikenal oleh banyak orang, bukan. Akan tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah ingin baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham agama Islam. Dan satu-satunya jalan Pak, Bu, agar kita bisa faham agama Islam adalah dengan belajar agama, belajar Islam. Kita buka Al-Quran, kita pelajari. Allah Ta'ala katakan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Itu orang-orang yang Allah Ta'ala turunkan padanya Al-Quran, Allah beri dengan Al-Quran, kemudian mereka membaca Al-Quran dengan haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan benar, haqqa tilawah. Yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan haqqa tilawah bukan hanya membaca semata saja. Kita katakan membaca Al-Quran adalah kebaikan, dapat pahala baca Al-Quran, apalagi dengan mujawwadah, dengan tajwid yang benar. Akan tetapi jamaah rahmati Allah Taala, yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati adalah dia membaca Al-Quran, kemudian dia fahami Al-Quran ini dan dia amalkan isi Al-Quran. Contoh misalnya, dia baca dalam surah Al-Fatihah minimal 17 kali sehari semalam dalam sholatnya. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Tiap hari dibaca. Tahu enggak apa maknanya? Kalau maknanya tidak tahu, bagaimana mengamalkan? Maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami beribadah. Maknanya tauhid kepada Allah. Esakan Allah dalam ibadah. Nah,
Kalau dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan tapi dia minta berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah, apakah ini dia menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran? Jawabannya tidak. Walaupun dia hafal surah Al-Fatihah, walaupun dia baca terus surah Al-Fatihah, tapi ini tidak membaca Al-Quran dengan haqqut tilawati, dengan bacaan yang benar. Dia tidak amalkan. Dia baca iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami beribadah, tapi dia menyembelih juga, menyembelih untuk Allah, menyembelih juga untuk selain Allah. Idul Adha, kurban, dia sembelih kambing ataupun sapi untuk Allah, bismillah. Tapi waktu bangun jembatan, dia sembelih juga sapi untuk jin penghuni jembatan. Artinya dia tidak mengaplikasikan, mengamalkan firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami beribadah. Karena Pak, sembelihan tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Apa kata Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Pak, ya. Inna salati, sungguh solatku, wa nusuki, apa nusuk Pak? Sembelihan. Sungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan mati itu hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Artinya sewaktu dia nyembelih untuk Allah, nyembelih juga untuk selain Allah, ini namanya syirik. Walaupun dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, namun dia tidak amalkan. Makanya perlu belajar agama. Iyyaka nasta'in artinya apa Pak? Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Nah, kemudian dia bekerja, dia sukses, dia katakan bahwasanya apa yang dia dapat semuanya ini adalah karena jerih payahnya sendiri. Ini salah, tidak boleh. Kenapa? Dia tidak paham firman Allah Ta'ala tadi, iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Artinya dia bisa sukses dalam usahanya. Pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Bukan karena dia hebat, bukan, tapi karena Allah yang mudahkan. Bukan karena dia kerja keras. Banyak orang yang kerjanya lebih keras dari dia, tidak sesukses dia, gitu kan. Tapi karena apa? Karena Allah berikan pertolongan. Banyak orang yang lebih pintar dari dia, tapi tidak lebih kaya ternyata dari dia. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Taala, kesuksesan seseorang, kayanya dia, pintarnya dia, rajinnya seseorang itu sholat, beribadah kepada Allah Taala, ini bukan karena jerih payahnya saja, bukan. Tapi karena apa? Karena pertolongan Allah. Kan kita baca tuh dalam sholat kita, iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Kita minta pertolongan kepada Allah dalam setiap apa yang kita kerjakan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalaulah tidak karena Allah, niscaya kami tidak akan dapat hidayah, kata Nabi SAW. Kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa sholat. Kalau tidak karena Allah, kami tidak bisa sedekah. Kita bisa hadir Pak, sholat jamaah di masjid. Dan dikata sholat jamaah di masjid itu mudah. Kalau mudah tidak cukup masjid kita ini. Ya, berat Pak. Tapi kenapa kita bisa hadir? Karena Allah Ta'ala yang memberikan kemudahan. Untuk sedekah, kenapa kita bisa sedekah? Karena Allah yang memberikan kemudahan. Kenapa kita bisa berpuasa? Karena Allah memberikan kemudahan. Nah, ini yang tiap hari kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus kita pahami. Gimana bisa paham? Belajar. Ya, belajar agama. Itu kuncinya. Dan dengan belajar agama kita dapat mensucikan jiwa kita. Kemudian yang ketiga, tips untuk dapat mensucikan jiwa adalah
waspada terhadap fitnah dunia, khususnya fitnah wanita. Ini bahaya, Pak. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Innad dunya hulwatun hadiratun." Sungguhnya dunia itu ada gemerlapnya, ada manisnya, ada hijaunya, ada gemerlap dunia ini. Wa innallah mustakhlifakum fiha. Dan Allah Ta'ala jadikan kalian khalifah di atas muka bumi ini. Fayanzuru kaifa ta'malun. Dan setelah itu Allah Ta'ala lihat bagaimana kalian beramal di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, fattakud dunya wattakun nisa. Berhati-hatilah kalian dengan dunia, kata Nabi SAW. Hati-hati dengan fitnah dunia. Fitnah dunia ini, Pak, yang dapat merusak hati kita. Apa saja fitnah dunia? Banyak fitnah dunia. Harta, jabatan, popularitas. Ini sebuah fitnah dunia. Fattaqud dunia. Hati-hati dengan fitnah dunia, karena fitnah dunia dapat merusak hati kalian. Kemudian setelah itu Nabi SAW katakan, wattaqun nisa. Dan hati-hati kalian dengan wanita. Wanita termasuk fitnah dunia, tapi ditekankan oleh Nabi SAW. Ini mengingatkan kepada kita tentang bahaya, Pak, wanita ini. Fitnah wanita itu berbahaya. Hati-hati kalian dengan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW mengabarkan, fa inna awwala fitnatin bani Israel kanat fin nisa. Dan dahulu fitnah yang pertama kali menjadikan Bani Israel itu binasa adalah wanita ini. Hati-hati, Pak, wanita. Tambah banyak orang yang dulu kita kenal sebagai orang yang soleh, ternyata hancur sekarang karena apa? Karena perempuan, karena wanita. Fitnahnya luar biasa. Ya. Dan tambah banyak gara-gara wanita rusak hati kita. Melihat wanita yang buka aurat, rusak hati kita. Harusnya ada sewaktu melihat wanita yang buka aurat, apa yang kita lakukan, Pak? Ada wanita yang dia tidak pakai kerudung. Ini terbuka tidak auratnya nih? Aurat wanita kan terbuka, tidak pakai kerudung kan ya? Yang dewasa, apa yang kita lakukan harusnya? Kita tundukkan pandangan, kemudian kita istighfar kepada Allah. Astagfirullah. Tapi apa yang terjadi pada hari ini? Banyak sewaktu lihat wanita, lihat perempuan yang buka aurat biasa aja. Ini fitnah wanita, bahaya. Tidak sadar, akhirnya sedikit demi sedikit hatinya tertutupi, terkotori, sehingga menjadi sakit dan bisa menjadi mati. Makanya hati-hati dengan fitnah dunia, khususnya fitnah wanita, ini berbahaya. Kemudian yang keberapa, Pak? Yang keempat. Ya, tips tazkiyatun nufs yang keempat adalah perbanyak memikirkan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, dan hendaklah seorang melihat kepada diri mereka apa yang telah mereka siapkan untuk hari esok. Apa yang dimaksud dengan hari esok di sini, Pak? Akhirat, kehidupan setelah kematian. Kita, Pak, sebagai seorang muslim, kita beriman, yakin benar kita, habis kita meninggal itu, Pak, kita akan dibangkitkan. Bukan akhir dari segalanya, tapi baru awal dari segalanya. Sekarang tanya, Pak, pada diri kita, Pak, apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok, kata Allah Ta'ala. Allah tidak bilang bulan depan, tahun depan, tapi apa? Godan, besok. Ini menunjukkan ajal itu sangat dekat sekali. Tapi banyak orang-orang yang dulu masih duduk bareng bersama kita, sekarang ternyata sudah meninggal dunia, Pak. Allah perintahkan
Tanya diri kalian. Sekarang kita tanya diri kita. Kalau kita meninggal malam ini, apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat kita? Sudah siap belum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kita hisab diri kita, Pak. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisab diri kalian. Tanya tuh diri kalian, bagaimana amal solehnya, maksiatnya. Hisab nih, kira-kira kalau sekarang kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak amal soleh kah atau banyak dosa? Kira-kira kita meninggal sekarang masuk surga atau masuk neraka? Dikubur, disiksa atau mendapatkan nikmat? Hisab nih Pak, diri kita. Ya maka kita akan memperbaiki diri kita. Akan menjadikan jiwa kita semakin bersih. Kemudian yang selanjutnya adalah perbanyak mengingat kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Aksiru dzikra hadhil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Pak, kalau seseorang Pak, dia tahu dia akan meninggal besok hari, dia akan meninggal besok. Kira-kira dia masih obsesi tidak dengan dunia? Tidak lagi. Apakah dia masih akan mikirkan nanti kita mau jalan-jalan kemana dulu ya? Apakah dia akan memikirkan nanti kita akan bikin rumah seperti ini, kita akan meraih jabatan seperti ini? Tidak. Dia akan sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kematian sudah dekat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, aksiru, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian ini. Karena dengannya akan menjadikan hati kita bersih, hati kita suci. Kita akan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sadar tentang bagaimanapun kita berupaya untuk lari dari kematian, pasti kematian itu akan datang menjemput kita. Pasti dia akan datang, kita pasti akan mati. Sejago apapun dokter mengobati, sejauh manapun dia berobat, kalau sudah ajalnya pasti mati, Pak. Dan itu adalah sesuatu yang pasti. Rasulullah SAW juga mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqallu man yajuzu zalika. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ini standar yang rata-rata 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali dari usia yang lebih dari usia ini. Ya, ini kematian. Perbanyak mengingat kematian. Kemudian yang selanjutnya untuk dapat mensucikan jiwa kita adalah tidak meremehkan kemaksiatan. Ya, tidak meremehkan kemaksiatan. Nabi SAW mengabarkan ada seorang wanita yang dia kurung seekor kucing, tidak dikasih makan, tidak juga dilepaskan. Kemudian mati kucing ini, masuk neraka wanita ini. Suatu mungkin yang sepele, tapi dikarenakan perbuatan ini dia remehkan dosa, maka dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan dosa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thariq. Jangan kalian remehkan kebaikan walaupun hanya sekedar bermuka manis sewaktu ketemu dengan saudara kalian. Ketemu saudara kita senyum, jangan remehkan kebaikan tersebut. Karena bisa jadi itu yang Allah terima, kita masuk surga karenanya. Mafhum khulafahnya kata para ulama. Maka jangan juga kalian remehkan kemaksiatan, sekecil apapun maksiat tersebut. Bisa jadi karena maksiat yang kita anggap remeh tadi ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya kita masuk dalam neraka Allah wa iyyazubillah. Jangan pernah remehkan. Makanya Pak, orang yang bertakwa itu, kata para ulama, apa orang yang bertakwa itu? Khali dzunuban saghiraha wa kabiraha dzaka taqwa. Fasna kamasyi fawqal ardi sawqi fanzur madza tara. La tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa.
Jangan pernah kalian remehkan dosa kecil. Jadilah kalian seperti seseorang yang akan melewati suatu jalan yang mana di jalan itu banyak terdapat durinya. Fanzur madza tara. Lihat apa yang akan dia lakukan. Pasti dia akan jalan pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kalau tidak hati-hati akan keinjak duri ini, sakit. La tahkirunna saghiratan. Jangan pernah kalian remehkan dosa kecil. Dosa yang kalian anggap kecil, jangan pernah kalian remehkan. Fa innal jibala minal hasr. Karena sesungguhnya gunung yang besar itu, Pak. Gunung itu adalah kumpulan dari kerikil-kerikil kecil. Karena dosa yang kita anggap kecil, tapi kita lakukan setiap hari. Ya kita gibahin orang gitu kan ya. Kita melihat sesuatu yang tidak halal, sesuatu yang mungkin kita anggap kecil, tapi karena terus diulang-ulang menjadi besar, kemudian hati kita tertutup karenanya, mati hati kita. Lalu bagaimana kita bisa menerima kebenaran jika hati kita telah tertutup seperti itu? Maka jangan pernah remehkan dosa kecil. Apalagi Pak, kemaksiatan ini, ya kemaksiatan dosa tadi, ya ini dia menghapuskan kebaikan kita. Nah ini juga harus dicatat. Semakin kita banyak maksiat, ya, semakin kebaikan kita itu akan semakin berkurang. Karena amal soleh dan dosa ini dia saling menghapus. Dalam surah Hud ayat 114 Allah Ta'ala berfirman, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan keburukan. Sewaktu kita melakukan amal soleh, Pak, semakin besar amal soleh ini, maka akan semakin dia menghapuskan dosa yang kita lakukan. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, ya Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, jika engkau menghadapku, kata Allah Ta'ala, membawa dosa sebesar bumi. Lihat Pak, dosanya sebesar bumi, bukan hanya sebesar gunung. Dosanya apa? Sebesar bumi. Kalau kalian datang menghadapku, kata Allah, datang bawa dosa sebesar bumi. Akan tapi kalian tidak sekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, la ataituka bi qurabihal maghfirah, maka aku akan datang juga berupa ampunan sebesar bumi untuk kalian. Ini Pak, kebaikan yang paling besar, yang dia merupakan cabang keimanan yang paling tinggi, yaitu tauhid kepada Allah Taala, menghapuskan dosa-dosa yang sangat banyak. Bahkan dosa sebesar bumi dihapus oleh Allah Taala. Syaratnya apa? Kebaikan yang dia lakukan. Yang paling besar adalah tauhid kepada Allah Taala. Sebaliknya Pak, amal-amal soleh yang banyak dilakukan oleh seorang hamba akan dihapuskan dengan dosa yang paling besar. Apa dosa yang paling besar? Syirik. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu dzanbin a'zam? Wahai Rasulullah, apa sih dosa yang paling besar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau ambil tandingan bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Syirik, menyekutukan Allah, dosa yang paling besar. Konsekuensinya Pak, kalau seorang hamba melakukan dosa yang paling besar ini, syirik, Allah hapuskan amal-amal solehnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Zumar, lain asrokta la yahbatanna amaluka. Apabila kalian sekutukan aku, kata Allah, menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan pada Allah, la yahbatanna amaluka, maka sungguh-sungguh aku akan hapuskan amalan-amalan kalian. Salat kita Pak dihapuskan oleh Allah kalau kita sekutukan Allah. Berbaktinya kita kepada kedua orang tua tidak ada manfaatnya kalau kita tidak jalankan konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ya artinya tadi jangan remehkan nih dosa kecil, maksiat kepada Allah.
karena ini dapat mengotori hati kita. Semakin orang banyak melakukan perbuatan maksiat, hatinya semakin kotor. Semakin banyak dia melakukan ketaatan kepada Allah, maka hatinya semakin jernih, semakin suci, semakin tinggi kedudukan sisi Allah Taala. Kemudian yang terakhir adalah perbanyak berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah, karena tidak ada yang dapat mensucikan hati kecuali hanya Allah Ta'ala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya Allah katakan, maka kami ilhamkan kepada mereka, yaitu hati yang fujur, yang rusak, dan hati yang takwa. Artinya apa? Kesucian hati ini datangnya dari siapa? Dari Allah. Tadi kita kasihkan tips-tips untuk dapat mensucikan hati. Tapi kalau Allah tidak beri hidayah, tidak bisa. Kalau Allah tidak kasih hidayah, tidak bisa. Makanya perbanyak berdoa, minta kepada Allah Taala. Doa minta kesucian jiwa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, jadikan hati kami senantiasa berada di atas agamamu ya Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, jadikanlah hati ini hati yang bertakwa, wa zakkiha, dan sucikanlah dia. Anta khairu man zakkaha, dan hanya Engkau ya Allah sebaik-baiknya zat yang dapat mensucikan jiwa. Artinya apa? Kembali doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tidak akan manfaat kalau Allah tidak beri hidayah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala tidak berikan kepadanya hidayah, maka tidak mungkin dia bisa mendapatkan hidayah. Artinya hidayah itu di tangan siapa, Pak? Di tangan Allah. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak bisa beri hidayah. Apa kata Allah Ta'ala? Innaka la tahdi man ahbabtaha walakinnallah yahdi man yasha. Pada saat Nabi Muhammad SAW sangat ingin, Pak, pamannya Abu Thalib yang sangat Nabi cintai masuk dalam agama Islam, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ternyata pamannya tidak dapat mengucapkan syahadat ini. Makanya Allah katakan, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang engkau cintai, tapi hidayah taufik hanya milik Allah. Allah yang bisa memberikan hidayah. Maka minta hidayah kepada Allah. Dan ini juga senantiasa kita baca dalam salat kita. Apa-apa? Dalam surah Al-Fatihah 17 kali minimal. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, minta kepada ya Allah, tunjukkanlah kami siratal mustaqim ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah, Islam yang benar ya Allah. Tunjukkanlah kami Islam yang original sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sekarang banyak sekali fitnah ya Allah. Setiap orang bicara tentang Islam. Yang mana yang benar ya Allah? Minta pada Allah hidayah, tunjukkan yang benar agar bisa jadi hujah kita di hadapan Allah. Ya Allah, hamba sudah minta hidayah ya Allah. Kita sudah minta, tapi Engkau tidak kasih. Ya. Jadi hujah kita nanti, Pak.